Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk melakukan proses pembelajaran kita pada kali ini, walaupun dalam bentuk virtual seperti ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih saja berlangsung sampai saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini akan membahas tentang tumbuhan. Tumbuhan banyak kita jumpai di sekitaran kita, di lingkungan kita. Bisa kita jumpai di rumah, bisa kita jumpai di sekolah, atau di jalan pun kita jumpai tumbuhan. Tumbuhan sangat berperan penting juga dalam kesehatan manusia, karena tumbuhan mempunyai peran, salah satunya memproduksi oksigen yang akan dimanfaatkan oleh manusia. Apakah kalian tahu apa pengertian tumbuhan? Ya, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, daun, bunga. Tumbuhan juga bisa disebut sebagai tanaman ataupun pohon. Jadi kalian sudah tahu kan pengertian dari tumbuhan dan di mana saja kita bisa menjumpai yang namanya tumbuhan. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ibu sudah mempersiapkan gambar lengkap dari tumbuhan beserta bagian-bagiannya yang akan Ibu tampilkan. Baiklah, Ibu akan tampilkan sekarang. Kalian bisa memperhatikan pada layar. Pada nomor 1 itu ada akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Yang kedua itu ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang amat penting. Batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berperan dalam pengangkutan air dan zat makanan dari akar ke daun. Yang ketiga yaitu daun. Yang keempat yaitu bunga. Yang kelima yaitu buah. Dan yang terakhir ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Itulah tadi bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama itu akar, yang kedua itu batang, yang ketiga itu daun, yang keempat itu bunga, yang kelima itu buah, dan keenam biji. Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu fungsi dari setiap bagian tumbuhan yang telah Ibu sebutkan tadi? Kalau belum, Ibu akan menyebutkan satu persatu fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Yang pertama itu ada akar. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya yaitu ada batang. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh
tumbuhan. Selanjutnya itu ada bunga. Ya, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Selanjutnya itu ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya ada buah. Buah berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji kecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Dan yang terakhir ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Itulah tadi fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Setelah Ibu jelaskan, Ibu ingin bertanya, apakah ada dari kalian yang mengetahui manakah dari bagian tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan? Ya, jawabannya itu adalah biji. Mengapa demikian? Karena jika kita menanam kembali biji tersebut, maka akan tumbuh menjadi tanaman atau tumbuhan yang baru. Selanjutnya, setelah Ibu menjelaskan dari pengertian tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, dan fungsi dari tumbuhan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian bisa mencari atau memilih tanaman. Setelah itu, kalian amati dan kalian buatkan laporan. Deskripsikan bagian-bagian tumbuhan tersebut, fungsi dari tumbuhan tersebut, terus kalian tuliskan laporannya. Di dalam laporannya itu, kalian juga lampirkan gambar dari tumbuhan yang telah kalian pilih. Setelah tugasnya selesai, kalian bisa mengumpulkan kepada Ibu. Jadi sekarang tugasnya bisa kalian kerjakan. Setelah tugas pertama kalian selesai, Ibu akan memberikan tugas kedua, yaitu dengan membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya atau maksimal 5 lah untuk tentang karakteristik alam, tempat hidup atau habitat dari tumbuhan yang telah kalian amati pada tugas pertama. Setelah itu, kalian juga bisa kumpulkan ke Ibu. Jika selesai, Ibu akan memberikan waktu kalian untuk mengerjakannya. Baiklah, semuanya tugasnya sudah masuk di WhatsApp Ibu. Maka dari itu, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini tentang tumbuhan, fungsi tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, dan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa diterima, dan bisa diamalkan. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.